Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunita Nur Aini, NIM 430401994. Saya dari kelas psikologi eksperimen 5F. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencapai validitas psikologi eksperimen. Nah, apa yang dimaksud dengan validitas internal dan validitas eksternal? Validitas internal ialah seberapa jauh keakurasian pengamatan peneliti terhadap variabel bebas, yang mana akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian, validitas eksternal merupakan seberapa jauh hasil dari eksperimen tersebut dapat digeneralisasikan pada populasinya atau populasi lain dengan subjek, waktu, tempat, ekologi yang berbeda. Maksud dari validitas internal itu peneliti mengamati keakurasian terhadap variabel bebas, apakah itu berpengaruh terhadap variabel terikat apa tidak. Nah, itu dinamakan validitas internal. Kalau validitas eksternal itu hasil eksperimen yang dapat digeneralisasikan populasinya dengan populasi lain. Misalnya validitas A bisa dipopulasikan dengan populasi lain seperti subjek, waktu, tempat, dan ekologi yang berbeda. Kemudian, bagaimana cara menyeleksi variabel bebas dan terikat? Nah, caranya bagaimana, teman-teman? Di sini variabel bebas itu dapat diartikan sebagai semua kejadian atau peristiwa penyebab yang akan diselidiki. Variabel bebas ini contohnya seperti tikus tadi adalah ada tidaknya radiasi yang diberikan. Misalnya, peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan antara dosis radiasi yang diberikan pada tikus dengan tingkat konsumsi makanan, maka akan ada banyak level radiasi yang harus digunakan. Seperti ini, variabel bebasnya ialah dosis radiasi yang diberikan, maka levelnya dapat digunakan, misalnya dosisnya berapa persen, 10% atau 20% atau berapa tingkat. Nah, itu bisa dikatakan dengan variabel bebas. Kemudian, variabel terikat adalah pengukuran yang digunakan untuk menilai efek yang ditimbulkan jika ada dari memanipulasi variabel bebas. Nah, menyeleksi suatu variabel terikat haruslah didasarkan pada pertimbangan teoritis. Meskipun dalam banyak penelitian, pemilihan variabel terikat juga ditentukan oleh pertimbangan praktis. Contohnya, ada judul yaitu hubungan antara dosis radiasi yang diberikan pada tikus dengan tingkat konsumsi makanan. Maka variabel terikatnya itu tingkat konsumsi makanan. Maka bisa diganti dengan misalnya suhu tikus tersebut, kemudian perlakuan tikus di kandang, kemudian suhu tikus semenjak dikasih radiasi bebas, dosis radiasi bebas tersebut. Jadi variabel terikatnya itu tidak harus tingkat konsumsi makanan. Jelaskan tentang hubungan antara subjek penelitian dan peneliti yang harus dikontrol. Nah, kita mencari tahu hubungan antara peneliti dan subjek. Jadi, peneliti dengan subjek itu saling berhubungan. Jadi, kita harus mengontrolnya biar agar terspesifikasi. Nah, apa yang bisa dikontrol dari peneliti dan subjek? Bisa dari pengaruh subjek, kemudian kondisi yang dapat memunculkan suatu dorongan presentasi diri yang positif, kemudian pengaruh peneliti, kemudian atribusi peneliti, kemudian harapan peneliti, dan terakhir pengalihan harapan peneliti pada subjek penelitian. Nah, kemudian
sebut dan jelaskan macam-macam extraneous variabel yang mengganggu validitas internal. Itu ada 4. Yang pertama ada history, maturation, testing, dan instrumentation. Nah, history ini mengacu pada kejadian-kejadian yang lebih spesifik yang terjadi antara pengukuran pertama maupun pengukuran kedua pada variabel bebasnya. Yang kedua ada maturation, isi terkait dengan perubahan pada kondisi internal individu yang terjadi sebagai dari berlalunya waktu. Yang ketiga ada testing. Testing ini yaitu mengulang soal tes pada pretest dan post-test pada subjek penelitian yang sama bisa mengakibatkan subjek menjadi lebih hafal pada soal tes. Yang terakhir ada instrumentation. Instrumentation ini mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi selama pengukuran variabel terikat. Nah, kemudian yang kelima, ini statistical regression. Nah, variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan pada skor tinggi dan skor rendah pada pre dan post test. Yang keenam ada selection, yaitu bias seleksi terjadi jika serangkaian prosedur seleksi yang berbeda digunakan untuk menempatkan subjek ke dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang terakhir ada mortality, yaitu keadaan di mana kehilangan subjek dalam jumlah tertentu dalam proses eksperimen, baik yang menggunakan subjek manusia maupun hewan. Yang kemudian sebutkan dan jelaskan macam-macam kesesatan dalam penelitian eksperimen. Ini ada 4, yaitu kesesatan error. Yang pertama yaitu kesesatan error, artinya besar kecilnya pengaruh extraneous variabel terhadap hasil eksperimen. Yang kedua ada kesesatan tipe S, ciri khusus dari kesesatan yang disebabkan oleh fluktuasi subjek sampling. Yang ketiga ada kesesatan tipe G, terjadi ketika extraneous variabel mempengaruhi satu atau beberapa grup dalam satu eksperimen, tetapi yang tidak mempengaruhi semua kelompok yang ada dalam eksperimen tersebut. Yang keempat ada kesesatan tipe R. Ini terjadi ketika extraneous variabel memberikan pengaruh-pengaruh yang sistematik terhadap suatu replikasi, tetapi tidak memberikan pengaruh terhadap replikasi-replikasi yang lainnya. Terima kasih. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.